Halo sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan channel ini. Kembali lagi bertatap muka dengan saya. Kali ini saya mau ngasih penjelasan bahwasannya semua manusia di bumi itu hasil dari dosa. Ini pernyataan dari Ratu Adeltim, di mana ini terdapat juga di dalam Alkitab. Mari kita bahas. Di dalam Alkitab, dalam Pengkhotbah pasal ke-7 ayat ke-20 menjelaskan bahwasanya sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Dalam Pengkhotbah 7 ayat 20 ini sungguh menjelaskan bahwasanya sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, orang yang suci, orang yang bersih, itu nggak ada di seluruh muka bumi. Yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa, itu nggak ada. Dari sejak Nabi Adam diturunkan di bumi, sejak Nabi Adam dibuang dari surga lalu dibuang ke bumi, semasa itu semua manusia berdosa. Semua anak cucu keturunan Nabi Adam berdosa. Entah semua nabi, termasuk Nabi Musa, semuanya berdosa. Maka dari itu tidak ada yang namanya orang suci, tidak ada yang namanya orang saleh, tidak ada yang namanya orang yang bersih. Gak ada. Karena memang pada dasarnya seluruh manusia yang ada di bumi, dari dulu, sekarang, sampai nanti, selamanya, sampai perang besar, semuanya berdosa. Lalu bukan hanya itu saja, di dalam Alkitab, kitab Roma pasal ketiga ayat ke-23 juga menjelaskan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalian tahu nggak bahwasanya sesungguhnya manusia itu pada mulanya adalah makhluk yang mulia. Kenapa manusia digolongkan sebagai makhluk yang mulia? Karena manusia hidup dan ada itu atas kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Bapa. Manusia itu dulunya itu abadi, tidak berdosa, tidak akan pernah merasakan mati. Manusia abadi, tidak berdosa, tidak mati. Dan manusia hidupnya tenang, damai, sejahtera, semuanya dicukupi. Cuma karena Adam, Hawa melanggar perintah Allah, berbuat dosa kepada Allah, sehingga Allah murka kepada Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa mendapatkan hukum dari dosa mereka, yaitu mereka dibuang dari surga, dijatuhkan ke bumi, dan mereka diperintahkan beranak cucu di muka bumi dan merasakan susah payahnya untuk mempertahankan kehidupan mereka. Dan mereka akan merasakan yang namanya mati. Ingat, Adam dan Hawa akan merasakan mati karena dosa. Padahal mula-mulanya Adam dan Hawa itu abadi, tidak akan pernah mati karena tidak berdosa. Lalu di dalam Alkitab, kitab Mazmur pasal 51 ayat yang ke-7, yang bunyinya seperti ini. Sesungguhnya dalam kesalehan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Wah, ini sangat-sangat menyatakan bahwasanya sebenarnya di dalam kesalehan aku diperanakkan. Maksudnya apa? Sebenarnya dulu itu nenek moyang kita, Adam dan Hawa, itu adalah orang-orang yang saleh.
mereka saleh kepada Allah. Mereka tidak mau mengingkari atau tidak mau berbuat jahat kepada Allah, tidak mau berbuat dosa. Mereka adalah orang-orang saleh. Dan karena mereka berbuat dosa, mereka diturunkan ke bumi, sehingga anak cucu Nabi Adam dan Hawa mereka diperanakkan. Itu karena kesalehan dari si Adam. Allah memerintahkan Adam dan Hawa untuk beranak cucu, diperanakkan, karena Allah tahu Adam dan Hawa itu adalah orang-orang yang saleh. Maka dari itu Allah memerintahkan Adam dan Hawa beranak cucu, memperanakkan, supaya cucu-cucu mereka melimpah-limpah di bumi, sehingga bumi juga dipenuhi oleh orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman. Dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Karena apa? Karena Adam dan Hawa itu berdosa kepada Allah. Sebenarnya semua bayi yang sedang dikandung di dalam kandungan, bahkan semua bayi yang lahir pun semuanya berdosa. Karena semua manusia ada di dunia ini karena dosa. Semua orang ada di bumi karena dosa. Semua orang diperanak cucukan memang karena kesalehan Adam dan Hawa. Allah tahu Adam dan Hawa sebenarnya orang-orang saleh. Cuma karena mereka terhasut iblis sehingga mereka melakukan dosa. Dan karena dosa itulah kita ada di bumi. Tetapi kita diperanak cucukan karena diperintahkan oleh Allah. Karena nenek moyang kita Adam dan Hawa itu adalah orang-orang yang saleh. Jadi intinya kita diperanakkan itu, kita disuruh memiliki anak, kita diperanakkan, kita dilahirkan. Itu memang karena perintah Allah. Karena Allah tahu Adam dan Hawa itu orang-orang saleh. Tetapi Allah juga tahu kehadiran kita di bumi itu karena dosa. Kita hadir di bumi, di dunia karena dosa. Dan perlu kalian tahu, upah dari dosa itu adalah maut. Upah dari segala dosa-dosa itu adalah maut. Kalau orang tidak berdosa, dia tidak akan mati. Karena orang yang mati itu adalah orang-orang yang berdosa. Kenapa Adam dan Hawa mati? Karena dia berdosa. Kenapa nabi-nabi mati? Karena mereka berdosa. Kenapa kita semua mati? Karena berdosa. Andaikan saja Adam dan Hawa tidak berbuat dosa, Adam dan Hawa tidak akan mati. Adam dan Hawa akan abadi selama-lamanya. Maka dari itu sebenarnya kematian itu adalah hukuman dari dosa. Semua orang yang berbuat dosa di atas bumi akan dihukum dengan kematian. Lalu kenapa Yesus mati? Kenapa Yesus mati? Padahal Yesus itu tidak lahir dari manusia. Yesus itu memang lahir dari Maria, tapi dia bukan lahir dari manusia. Karena Yesus lahir bukan dari hubungan suami istri. Yesus lahir secara ajaib. Kenapa dia mati? Ingat, walaupun Yesus lahir secara ajaib, walaupun Yesus lahir karena firman Allah, karena kehendak Allah, karena Roh Kudus yang dihembuskan di dalam perut Maria, tetaplah ingat bahwasanya Yesus datang untuk apa? Dia mati untuk dosa. Yesus mati di kayu salib untuk dosa. Yesus menebus dosa-dosa para manusia di seluruh muka bumi, supaya manusia berkenan kembali di hadapan Allah. Jadi Yesus itu memang bukan manusia. Yesus adalah firman Allah itu sendiri yang lahir di dunia melalui perut Maria. Tetapi Yesus memiliki tujuan utama sebagai penebusan dosa manusia, supaya manusia berkenan kembali di hadapan Allah Bapa. Maka dari itu semua yang mati itu karena dosa. Yesus mati juga karena dosa, untuk menebus dosa. Kita semua mati karena dosa-dosa kita. Maka dari itu jangan lupa klik like dan subscribe video ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan komen di kolom komentar.